Arya menghabiskan malam-malamnya di meja judi, menyesap alkohol yang membakar tenggorokannya, sementara pikirannya semakin tumpul oleh kekalahan yang terus-menerus menguras kantongnya. Setiap pagi, ia terbangun dengan kepala berdenyut, memeriksa saldo rekeningnya yang semakin menipis, lalu dengan enteng membuka aplikasi pinjaman online untuk menutupi kekurangan. Ibunya yang sudah renta hanya bisa menghela napas, berulang kali menasihatinya agar berhenti dari kebiasaan buruknya, tetapi Arya selalu menanggapinya dengan tawa sinis. Ia merasa tak ada yang perlu dikhawatirkan selama uang masih bisa mengalir, meskipun ia sadar bahwa utangnya terus menumpuk seperti bola salju yang menggelinding semakin besar. Rentenir mulai mendatanginya, pertama dengan nada lembut dan senyum palsu, lalu dengan ancaman terselubung yang membuatnya gelisah setiap kali ada suara ketukan di pintu rumahnya. Suatu malam, ketika ia sedang mabuk berat, seseorang meneleponnya, memberitahu bahwa ibunya jatuh sakit, tetapi ia hanya menggumam tidak jelas sebelum pingsan di sofa. Keesokan paginya, ia menemukan pesan suara dari tetangga yang mengatakan bahwa ibunya dilarikan ke rumah sakit akibat tekanan darah tinggi, yang diduga karena stres memikirkan hutangnya. Arya bergegas ke rumah sakit dengan kepala pening, tetapi begitu melihat wajah pucat ibunya yang terbaring lemah, rasa bersalah menyesakkan dadanya. Meski begitu, ia tetap menyangkal bahwa hidupnya salah, meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya fase buruk yang akan berlalu, dan ia hanya butuh sedikit keberuntungan untuk memperbaiki keadaan. Namun, keberuntungan tak kunjung datang, justru mimpi buruk mulai menghantuinya. Suara-suara aneh berbisik di telinganya saat malam tiba, membuatnya terbangun dalam keringat dingin. Arya semakin tertekan karena setiap harinya ia menerima puluhan panggilan dari berbagai nomor tak dikenal, berisi ancaman dan caci maki yang membuat jantungnya berdegup cepat. Suatu malam, ia mendengar suara ketukan keras di pintu rumahnya, dan ketika ia mengintip dari celah jendela, sosok tinggi dengan tatapan tajam berdiri di luar, menunggunya dengan sabar. Ketakutan merayapi tubuhnya, tetapi ia menahan napas dan berharap pria itu pergi, namun suara berbisik di kepalanya semakin kuat, mengulang kalimat yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Sekali sebut kalimat ini, kesemrawutan finansial akibat pinjol terbalikan jadi kelapangan rezeki. Suara itu terus menggumam, semakin lama semakin jelas, seakan berasal dari dalam kamarnya sendiri. Arya mencoba mengabaikannya, tetapi ketika ia menutup matanya, ia melihat bayangan hitam berbentuk manusia berdiri di sudut ruangan, mengawasinya tanpa suara. Saat ia terbangun keesokan harinya, ia mendapati saldo rekeningnya tiba-tiba bertambah tanpa alasan yang jelas, seakan ada yang diam-diam mentransfer uang kepadanya. Merasa ketakutan tetapi juga tergoda, ia bertanya-tanya apakah bisikan itu adalah jawaban dari semua masalahnya, atau justru jebakan yang lebih besar. Ia mencoba menghubungi salah satu nomor penagih yang biasanya menerornya, tetapi tidak ada jawaban, seolah-olah mereka semua menghilang begitu saja dalam semalam. Namun, ketika malam tiba, suara itu kembali, kali ini lebih tegas, menyuruhnya untuk mengucapkan kalimat tersebut jika ia ingin benar-benar bebas dari jerat hutangnya. Hatinya diliputi kebimbangan, antara rasa takut yang menyergapnya dan harapan bahwa ada jalan keluar instan dari semua kekacauan yang ia buat sendiri. Di tengah keputusasaannya, Arya teringat akan Fadhil, sahabat masa kecilnya yang kini sudah hijrah dan hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka kejar bersama. Tanpa berpikir panjang, ia menghubungi Fadhil dan menceritakan semua kejadian aneh yang ia alami, berharap sahabatnya bisa memberikan solusi yang masuk akal. Fadhil mendengarkan dengan sabar, lalu menyarankan agar Arya pergi ke sebuah pesantren tua di lereng Gunung Lawu, tempat seorang kiai yang dikenal mampu mengatasi gangguan gaib. Meski skeptis, Arya tak punya pilihan lain selain mengikuti saran itu, karena ia tahu hidupnya semakin berada di luar kendali, dan ia butuh bantuan dari seseorang yang lebih memahami dunia ini. Dengan sisa uang yang ada, ia menyewa mobil dan melakukan perjalanan ke desa terpencil, melewati jalanan berliku yang dikelilingi oleh hutan lebat dan kabut yang semakin tebal seiring malam mendekat. Sesampainya di sana, ia disambut oleh seorang santri yang membawanya ke kediaman sang kiai, seorang pria tua dengan janggut putih dan sorot mata yang tajam namun menenangkan. Kiai itu mendengarkan kisah Arya dengan seksama, lalu mengangguk perlahan, seakan sudah memahami bahwa masalah ini bukan sekadar urusan hutang, tetapi sesuatu yang lebih gelap. "Kamu sudah membuat perjanjian, meski belum menyadarinya," kata sang kiai dengan suara berat, membuat bulu kuduk Arya meremang seketika. Ia lalu diberikan solusi. Arya harus melakukan puasa muti selama 3 hari, hanya boleh makan nasi putih dan air, serta membaca doa tertentu setiap malam sebelum tidur. Namun, sebelum Arya pergi, kiai itu memberikan peringatan yang membuatnya semakin gelisah. Apapun yang terjadi, jangan pernah mengucapkan kalimat yang dibisikkan dalam mimpinya.
Dengan tekad yang goyah, Arya memulai puasanya, menahan lapar dan haus sambil berusaha untuk tetap fokus pada bacaan doa yang diajarkan kepadanya. Pada hari pertama, tidak ada hal aneh yang terjadi, tetapi saat malam tiba, suara bisikan itu kembali hadir, kali ini lebih mendesak daripada sebelumnya. Ia melihat bayangan hitam di sudut ruangan, tetapi kali ini bayangan itu berbentuk lebih jelas, menyerupai dirinya sendiri, dengan senyum yang mengerikan. Sebut kalimat itu, dan semua akan berakhir. Suara itu menggema, membuat Arya hampir tergoda untuk mengucapkannya, tetapi ia mengingat peringatan Kiai dan segera membaca doa. Malam kedua lebih sulit, tubuhnya mulai lemas, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan apakah semua ini benar-benar ada gunanya, atau hanya usaha sia-sia yang tidak akan menyelesaikan masalahnya. Ia mulai meragukan sang Kiai, bertanya-tanya apakah ada cara yang lebih cepat untuk keluar dari situasi ini, tetapi setiap kali keraguan muncul, kepalanya terasa berat seolah ada yang menekannya. Saat ia tidur, ia bermimpi berada di dalam ruangan gelap, dikelilingi oleh tumpukan uang yang terus bertambah, tetapi ketika ia mencoba mengambilnya, uang itu berubah menjadi darah. Ia terbangun dengan jantung berdebar, merasa semakin ketakutan karena kini ia sadar bahwa ia benar-benar berada dalam bahaya yang lebih besar dari sekadar hutang pinjol. Malam ketiga akan segera tiba, dan ia tahu bahwa itu akan menjadi malam penentuan, di mana ia harus memilih antara bertahan atau menyerah. Namun, ia tidak menyadari bahwa godaan yang datang di malam terakhir akan jauh lebih berat dari yang pernah ia bayangkan. Malam ketiga akhirnya tiba, dan tubuh Arya semakin lemas karena 3 hari berpuasa mutih telah menguras energinya, sementara pikirannya terus dihantui oleh bisikan yang semakin mendesak. Ia duduk di atas sajadahnya, mencoba fokus membaca doa yang diajarkan Kiai, tetapi setiap kata yang ia ucapkan terasa berat, seakan ada kekuatan lain yang menghalangi lisannya. Tiba-tiba, ruangan di sekitarnya terasa lebih gelap dari biasanya. Angin dingin berhembus meski semua jendela tertutup rapat, dan di sudut kamar, bayangan hitam kembali muncul. Kali ini, sosok itu tidak hanya diam, melainkan berjalan mendekatinya dengan langkah perlahan, menatapnya dengan mata kosong yang menyiratkan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar teror. "Kau sudah menderita cukup lama," bisik suara itu, lebih lembut daripada sebelumnya, lebih meyakinkan, seolah ingin menawarkan jalan keluar tanpa ada konsekuensi. Arya menggertakkan giginya, menundukkan kepala, dan berusaha mengabaikan godaan tersebut. Tetapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir menyerah, wajah ibunya yang sakit dan lemah. Sebut saja kalimat itu, dan semua akan berakhir. Hutangmu lunas, ibumu sembuh, dan kau bisa hidup seperti orang normal lagi. Lanjut suara itu, kini lebih mendekat hingga terasa begitu nyata di telinganya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, pikirannya berkecamuk, dan untuk sesaat, ia berpikir bahwa mungkin Kiai telah salah, bahwa mantra ini bukanlah sesuatu yang berbahaya melainkan penyelamatnya. Ia membuka mulutnya, siap mengucapkan kalimat itu, tetapi tiba-tiba azan subuh berkumandang dari masjid desa, membuat suara bisikan itu menghilang seketika seperti terbakar oleh suara suci tersebut. Arya tersentak, seolah baru sadar dari hipnosis yang hampir membawanya ke jurang, lalu jatuh bersujud, menangis terseduh-seduh, menyadari bahwa ia hampir menjual jiwanya demi jalan keluar instan. Malam itu, setelah kejadian mengerikan yang hampir membuatnya menyerah, Arya mencoba tidur, tetapi suara itu kembali menggema di kepalanya. Kali ini terdengar lebih lembut dan persuasif, seolah sedang meninabobokannya. Ia merasakan sesuatu yang aneh di tangannya, dan ketika ia membuka mata, ia melihat beberapa lembar uang yang tidak pernah ia letakkan di sana sebelumnya, seakan datang dari ketiadaan. Ketakutan melanda, tetapi di sisi lain, ada godaan kuat dalam benaknya untuk menerima keajaiban ini, karena selama ini ia terus dikejar oleh hutang dan kesengsaraan tanpa akhir. Keesokan paginya, ia mencoba mengingat apakah ia sempat menarik uang dari rekeningnya, tetapi saldo banknya tetap kosong, menandakan bahwa uang itu memang muncul secara misterius. Fadhil, yang datang menemuinya pagi itu, melihat kegelisahan di wajahnya dan bertanya apakah Arya mengalami sesuatu yang aneh setelah ritual yang ia jalani di pesantren. Dengan suara bergetar, Arya menceritakan tentang uang yang tiba-tiba muncul dan suara bisikan yang semakin meyakinkannya bahwa semua masalahnya bisa selesai hanya dengan satu kalimat. Fadhil langsung menatapnya tajam, memperingatkannya bahwa setan selalu menggoda manusia dengan apa yang mereka inginkan, dan dalam kasus Arya, itu adalah jalan keluar instan dari hutang. Namun, meski ia mencoba menolak, malam berikutnya uang itu muncul kembali, kali ini dalam jumlah yang lebih besar, terselip di bawah bantalnya seperti hadiah yang dikirimkan oleh kekuatan tak terlihat. Rasa penasaran bercampur ketakutan mulai menguasainya, dan ia bertanya-tanya apakah ini adalah jawaban atas doanya,
atau justru sebuah jebakan yang lebih dalam dari yang ia sadari. Di tengah keraguannya, suara bisikan itu kembali mengulang kalimatnya dengan nada lebih mesra, seperti seorang sahabat yang menawarkan pertolongan tanpa syarat. Pada malam ketiga, dengan kepala penuh kebingungan dan hati yang sudah lelah menahan penderitaan, Arya akhirnya menyerah dan mengucapkan kalimat yang terus menghantuinya dalam mimpi. Seketika, udara di sekelilingnya terasa lebih ringan, kepalanya yang selama ini terasa berat tiba-tiba plong, dan ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Keesokan harinya, ia menerima kabar bahwa hutang-hutangnya di berbagai pinjol telah terhapus, seolah-olah sistem mereka mengalami gangguan atau seseorang telah melunasinya tanpa sepengetahuannya. Tidak hanya itu, telepon dari rentenir yang biasanya memburunya setiap hari tiba-tiba berhenti, dan ia tidak lagi dihantui rasa takut saat mendengar ketukan di pintu rumahnya. Dalam waktu seminggu, ia mendapat tawaran pekerjaan dari perusahaan besar dengan gaji yang jauh di atas harapannya, seakan dunia tiba-tiba berpihak padanya tanpa alasan yang jelas. Ia mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan, bahwa mungkin mantra yang ia ucapkan memang memiliki kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia biasa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia bisa membeli makanan tanpa khawatir akan sisa saldo di dompetnya, bisa tidur tanpa dihantui mimpi buruk, dan bisa melihat masa depan dengan lebih optimis. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang perlahan merayap, sesuatu yang tak bisa ia jelaskan tetapi cukup kuat untuk membuatnya sesekali merasa resah. Setiap kali ia mencoba melupakan perasaan itu, suara bisikan dari malam-malam sebelumnya seperti kembali terdengar samar, meskipun kini dalam bentuk perasaan yang lebih subtil, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Tanpa ia sadari, ia telah melangkah masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa ia hindari, dan semuanya baru akan benar-benar terlihat jelas ketika sesuatu yang mengerikan mulai terjadi pada dirinya. Awalnya Arya mengira bahwa hidupnya telah berubah sepenuhnya menjadi lebih baik, tetapi semakin lama ia menikmati keberuntungan ini, semakin banyak keanehan yang ia alami. Ia mulai menyadari bahwa setiap kali ia bercermin, wajah yang ia lihat bukan lagi wajahnya sendiri, matanya lebih gelap, kulitnya lebih pucat, dan ada senyum aneh yang tidak pernah ia buat. Setiap kali ia melangkah ke dalam masjid untuk sekadar berwudhu, tubuhnya terasa berat dan jantungnya berdebar kencang, seakan ada sesuatu yang menghalanginya untuk mendekat pada ibadah. Yang lebih menakutkan, setiap kali azan berkumandang, rasa sakit yang luar biasa menjalar di kepalanya, memaksanya untuk menutup telinga dan menggertakkan gigi agar tidak menjerit. Ia mulai bermimpi buruk hampir setiap malam, melihat bayangan hitam yang dahulu membisikinya kini berdiri di sudut kamar, menatapnya dengan mata kosong yang semakin dalam setiap harinya. Meskipun uangnya melimpah dan kehidupannya terlihat sempurna dari luar, ia merasa seperti orang asing dalam tubuhnya sendiri, seakan ada sesuatu yang perlahan mengambil alih kesadarannya. Ia mulai menghindari teman-temannya, bahkan Fadhil, karena setiap kali mereka bertanya tentang kehidupannya sekarang, ia merasa terancam dan marah tanpa alasan yang jelas. Dalam salah satu mimpi buruknya, ia melihat dirinya sendiri diikat dengan rantai hitam, sementara suara yang sama dengan bisikan sebelumnya berkata, "Kau sudah milik kami." Kini ia menyadari bahwa semua yang ia dapatkan bukanlah berkah, tetapi harga dari sesuatu yang jauh lebih besar, dan ia telah menandatangani perjanjian tanpa menyadarinya. Dengan ketakutan yang semakin menjadi-jadi, ia akhirnya menghubungi Fadhil, satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya menemukan jawaban atas semua ini. Ketika Fadhil datang ke rumahnya, ia langsung melihat perubahan besar pada diri Arya. Matanya kosong, tubuhnya lebih kurus, dan aura di sekelilingnya terasa lebih dingin dari biasanya. Tanpa basa-basi, Fadhil bertanya apakah Arya telah mengucapkan kalimat yang dilarang oleh Kiai, dan Arya hanya bisa menunduk, merasa malu tetapi juga tidak bisa mengelak dari kebenaran. Fadhil menghela napas panjang, lalu berkata bahwa satu-satunya cara untuk memahami apa yang sedang terjadi adalah dengan kembali ke pesantren dan meminta bantuan dari Kiai. Awalnya, Arya ragu, karena suara bisikan itu kini bukan hanya ada di dalam kepalanya, tetapi juga mengalir dalam pikirannya, membisikkan bahwa jika ia pergi ke pesantren, semuanya akan berakhir buruk. Namun, ia sadar bahwa jika ia tidak segera mencari bantuan, ia akan kehilangan kendali atas dirinya sendiri, atau lebih buruk lagi, kehilangan jiwanya selamanya. Dengan langkah berat, ia mengikuti Fadhil dalam perjalanan kembali ke pesantren, tetapi sepanjang perjalanan, tubuhnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang menahannya untuk pergi. Semakin dekat mereka ke pesantren, semakin banyak kejadian aneh yang mereka alami. Lampu mobil mati mendadak, suara bisikan terdengar di tengah hutan, dan bayangan-bayangan aneh melintas di jalan. Fadhil membaca doa dengan suara tegas, tetapi Arya mulai merasakan sakit luar biasa di kepalanya.
seakan ada dua kekuatan yang bertarung di dalam tubuhnya. Begitu mereka sampai di halaman pesantren, Arya jatuh tersungkur, napasnya memburu, sementara dari kejauhan, Kiai sudah berdiri menatapnya dengan sorot mata penuh kesadaran. "Aku tahu apa yang telah terjadi," kata Kiai dengan suara berat, dan Arya hanya bisa menelan ludah, sadar bahwa inilah saatnya menghadapi kebenaran yang telah ia hindari selama ini. Dengan tubuh yang masih terasa berat dan kepala berdenyut, Arya duduk di hadapan Kiai, yang menatapnya dengan sorot mata penuh pemahaman, seolah telah mengetahui segalanya sebelum Arya berbicara. Dengan suara lirih, Arya mengakui bahwa ia telah mengucapkan kalimat yang selalu dibisikkan dalam mimpinya, dan kini ia mulai mengalami keanehan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Kiai menghela napas panjang, lalu menjelaskan bahwa mantra yang diucapkannya bukanlah doa atau keberkahan, melainkan perjanjian gaib yang mengikat dirinya dengan makhluk tak kasat mata. "Hutangmu memang lunas, tapi dengan harga yang jauh lebih mahal dari yang kau kira," kata Kiai, membuat jantung Arya berdegup kencang karena mulai memahami arti dari semua kejadian aneh yang menimpanya. Ia teringat bagaimana tubuhnya terasa berbeda, bagaimana wajahnya di cermin tampak bukan miliknya, dan bagaimana ia selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya. "Kau telah menjual jiwamu, dan selama kau tidak membatalkan perjanjian ini, kau akan perlahan kehilangan kendali atas dirimu sendiri," lanjut Kiai dengan nada serius, membuat Arya gemetar ketakutan. Fadhil, yang sedari tadi diam, akhirnya angkat bicara, bertanya apakah masih ada cara untuk membebaskan Arya dari jeratan perjanjian tersebut, atau apakah semuanya sudah terlambat. Kiai mengangguk pelan, lalu menjelaskan bahwa ada satu cara untuk membatalkan perjanjian ini, tetapi prosesnya akan sangat sulit dan penuh penderitaan. "Kau harus melakukan ritual pembersihan jiwa, dan itu berarti menghadapi segala ketakutan serta godaan yang selama ini membuatmu terjerumus ke dalam perangkap ini," kata Kiai dengan nada penuh peringatan. Arya menelan ludah, sadar bahwa ia tidak memiliki pilihan lain, karena jika ia membiarkan semuanya tetap seperti ini, maka perlahan ia akan kehilangan dirinya sendiri dan menjadi sesuatu yang bukan lagi manusia. Kiai memberitahu Arya bahwa untuk memutuskan perjanjian tersebut, ia harus menjalani puasa selama 40 hari, membaca ayat-ayat tertentu setiap malam, dan meminta maaf kepada semua orang yang pernah ia rugikan karena hutangnya. Arya merasa lemas hanya dengan mendengar syarat tersebut, karena ia tahu betapa sulitnya menjalani kehidupan penuh disiplin setelah bertahun-tahun tenggelam dalam kemaksiatan. "Tidak ada jalan pintas," kata Kiai dengan tegas. "Jika kau ingin bebas, kau harus mengorbankan kenyamananmu dan bertahan dalam ujian yang akan datang." Hari pertama puasanya terasa seperti siksaan. Tubuhnya yang terbiasa dengan makanan berlimpah kini harus bertahan hanya dengan air dan sedikit nasi untuk sahur dan berbuka. Malam pertama ia menjalankan doa pembersihan, suara bisikan kembali datang, tetapi kali ini bukan menawarkan bantuan, melainkan mengancamnya dengan bisikan yang menyeramkan. "Kau pikir bisa kabur? Kau sudah milik kami," suara itu menggema di dalam kepalanya, membuat Arya terjatuh dari sajadahnya dan merasa tubuhnya semakin berat. Selama hari-hari berikutnya, setiap kali ia mencoba membaca doa, tubuhnya terasa panas, seakan ada sesuatu yang menolak ayat-ayat suci yang ia lafalkan. Ia juga mulai mengalami gangguan dalam dunia nyata. Lampu di rumahnya sering padam sendiri, suara langkah kaki terdengar di tengah malam, dan bayangan hitam mulai muncul di sudut matanya meski ia sadar sepenuhnya. Fadhil tetap di sisinya, menguatkannya untuk bertahan, sementara Kiai terus mengawasi perkembangannya, memperingatkan bahwa semakin mendekati akhir ritual, semakin besar gangguan yang akan ia hadapi. Namun, Arya tidak menyangka bahwa puncak penderitaannya masih belum datang, dan ujian yang sebenarnya baru akan dimulai di malam ke-40. Hari-hari berlalu dengan perlahan. Setiap malam adalah pertempuran antara ketakutan dan keimanan, tetapi Arya berusaha bertahan karena ia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk membebaskan dirinya. Ia mulai pergi ke rumah-rumah orang yang dulu ia rugikan karena hutangnya, meminta maaf dengan tulus meski banyak dari mereka masih memandangnya dengan penuh kebencian. Beberapa orang menerimanya dengan lapang dada, tetapi ada juga yang mengusirnya, mencaci makinya, dan mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bisa menebus kesalahannya. Rasa bersalah menumpuk di dalam dadanya, tetapi ia tetap bertahan, karena ia tahu bahwa semua ini adalah bagian dari proses untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Setiap malam, saat ia membaca doa-doanya, tubuhnya terasa semakin berat, seakan ada sesuatu yang berusaha menghalanginya untuk menyelesaikan ritual tersebut. Pada malam ke-35, ia mengalami kejadian paling mengerikan. Saat ia terbangun dari tidur, ia melihat dirinya sendiri duduk di sudut ruangan, menatapnya dengan mata yang kosong dan senyum menyeramkan. Sosok itu berbicara dengan suaranya sendiri, tetapi lebih dalam dan penuh kebencian.
berkata bahwa semuanya sia-sia, bahwa ia sudah kehilangan segalanya dan tidak akan pernah benar-benar bebas. Arya berteriak dan berlari keluar kamar, tetapi ketika ia kembali dengan Fadhil, sosok itu telah menghilang, meninggalkan ruangan dalam keadaan dingin dan sunyi seperti kuburan. Ia ingin menyerah, ingin mengakhiri semua penderitaan ini, tetapi Fadhil dan Kiai terus menyemangatinya, mengingatkan bahwa ia sudah terlalu jauh untuk kembali ke masa lalu. Dengan tekad yang tersisa, ia bersiap untuk menghadapi malam ke-40, malam terakhir di mana ia harus menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Malam ke-40 tiba, dan Arya merasakan sesuatu yang berbeda sejak matahari terbenam. Udara di sekitarnya terasa berat, seakan ada ribuan mata yang mengawasinya dari kegelapan. Ia duduk di atas sajadah, menutup mata dan mulai membaca doa, tetapi baru beberapa ayat ia lafalkan, tubuhnya mulai gemetar hebat dan keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Tiba-tiba, suara bisikan kembali terdengar, tetapi kali ini tidak hanya satu. Ada banyak suara, berbicara bersamaan, memanggil namanya, menyuruhnya untuk berhenti. Rasa sakit menjalar di seluruh tubuhnya, seperti ada sesuatu yang mencoba keluar dari dalam dirinya, membuatnya jatuh tersungkur ke lantai dengan napas terengah-engah. Dari sudut matanya, ia melihat sosok bayangan yang selama ini menghantuinya kini berdiri lebih dekat, menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan dan kebencian. "Kau tidak akan pernah lepas," suara itu bergema, dan tiba-tiba ruangan menjadi lebih gelap, udara terasa menyesakkan, dan Arya merasakan dirinya hampir kehilangan kesadaran. Dalam kepanikan, ia teringat ibunya yang telah meninggal karena stres memikirkan hutangnya, dan dalam detik-detik terakhir, ia berteriak menyebut nama Allah dengan seluruh kekuatannya. Seketika, cahaya memenuhi ruangan, bayangan itu menjerit dengan suara mengerikan, sebelum akhirnya menghilang dalam asap hitam yang berputar-putar sebelum lenyap sepenuhnya. Arya jatuh terduduk, napasnya memburu, dan saat ia membuka matanya, ia merasa lebih ringan, lebih bebas, seakan sesuatu yang selama ini membebaninya telah benar-benar pergi. Ia menangis terisak, menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia akhirnya benar-benar merasakan apa itu kebebasan sejati. Pagi setelah malam ke-40, Arya terbangun dengan tubuh yang terasa lebih ringan, seakan beban yang selama ini menyesakkan dadanya telah lenyap tanpa jejak. Ia melihat ke sekeliling kamarnya, tidak ada lagi bayangan hitam di sudut ruangan, tidak ada suara bisikan yang menghantui pikirannya, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia merasakan ketenangan yang nyata. Fadhil dan Kiai masuk ke dalam kamar, melihatnya dengan senyum lega, sementara air mata haru mengalir di pipi Arya yang masih gemetar karena sisa ketakutan dari pertarungan semalam. "Kau telah melewati ujianmu, Arya," kata Kiai dengan suara tenang. "Tetapi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalananmu yang sesungguhnya." Ia mencoba berdiri, namun tubuhnya terasa lemah luar biasa, seakan semua energi yang ia miliki telah terkuras habis dalam pertempuran yang hampir merenggut nyawanya. Saat ia bercermin, ia melihat wajahnya sendiri, tetapi kali ini berbeda. Tidak ada lagi tatapan kosong, tidak ada lagi bayangan samar yang mengikuti gerakannya, hanya seorang pria yang akhirnya bebas dari belenggu kegelapan. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa harga. Tubuhnya dipenuhi luka lebam yang entah dari mana asalnya, dan di punggungnya ada bekas goresan panjang seperti cakaran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Kiai menjelaskan bahwa luka itu adalah sisa perlawanan dari makhluk yang telah mengikatnya, tanda bahwa pertempuran gaib yang ia lalui bukan hanya terjadi dalam pikirannya, tetapi juga di dunia nyata. Dengan suara lirih, Arya bertanya apakah makhluk itu akan kembali, dan Kiai hanya tersenyum tipis sebelum menjawab, "Selama kau tetap berada di jalan yang benar, ia tak akan bisa menyentuhmu lagi." Meski begitu, di dalam lubuk hatinya, Arya tahu bahwa kehidupan setelah ini tidak akan pernah sama lagi, dan meskipun ia telah terbebas, ada banyak hal yang harus ia bayar dengan kesadarannya yang baru. Setelah kembali dari pesantren, Arya memutuskan untuk meninggalkan kehidupannya yang lama, menjual semua aset yang ia miliki, dan memulai hidup dari nol dengan cara yang benar. Ia menemukan pekerjaan baru yang sederhana, tidak sehebat pekerjaan yang pernah ia dapatkan setelah mengucapkan mantra terlarang, tetapi kali ini ia merasa tenang dan damai dalam menjalankannya. Setiap pagi, ia bangun dengan kesadaran bahwa ia harus bekerja keras untuk mendapatkan rezeki, tanpa lagi berharap pada keajaiban instan yang pernah hampir menghancurkan hidupnya. Meskipun demikian, bekas-bekas masa lalunya tetap ada. Orang-orang yang dulu ia rugikan masih belum semua memaafkannya, dan beberapa bahkan tidak mau berbicara dengannya lagi. Ia menerima kenyataan itu sebagai bagian dari hukuman yang harus ia jalani, karena ia tahu bahwa menebus kesalahan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Sesekali, ia masih terbangun di tengah malam dengan napas memburu,
merasakan bayangan hitam yang pernah menghantuinya. Tetapi setiap kali rasa takut itu datang, ia segera mengambil wudhu dan membaca ayat suci. Perasaan berat di dalam hatinya perlahan memudar seiring waktu, dan meskipun ia tidak pernah menjadi sosok yang benar-benar religius, ia kini lebih menghargai nilai-nilai yang dulu selalu ia abaikan. Ia tidak lagi mencari keberuntungan instan, tidak lagi mengandalkan uang dari pinjaman cepat, dan ia bersumpah bahwa ia tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang membawanya ke dalam kegelapan. Namun, di suatu malam, saat ia berjalan pulang melewati jalan yang sepi, ia mendengar sesuatu yang hampir terlupakan. Bisikan samar yang pernah menghantuinya, kini terdengar lagi, lebih pelan, lebih jauh. Arya berhenti sejenak, menatap ke arah kegelapan, lalu tersenyum tipis sebelum berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan jatuh lagi."